Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Jakal tahun 2017 dan disutradarai oleh Kevin Guenther, menceritakan tentang sebuah keluarga yang nekat membawa pulang anak mereka dari sekte bertopeng berbahaya dengan harapan bisa mengembalikannya ke kehidupan normal. Namun perjuangan itu justru berubah menjadi malam penuh ketegangan saat mereka harus bertahan dari ancaman para penganut bertopeng tersebut. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan seseorang yang Mimin juga belum tahu ini langsung masuk ke dalam rumah salah satu warga tanpa permisi. Lalu pergerakannya yang diketahui pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusi mereka. Kemudian melanjutkannya ke kamar wanita, kita sebut aja dia Bayah ini terkenyut saat melihat dan mengenalinya dengan panggilan Adele ini. Berlumuran saus merah di tangannya pun seketika panik bukan kepalang menghindari Adela yang memakai topeng ini langsung mengikuti dan membuatnya semakin histeris. Ketakutan pun juga mengeksekusinya. Kini cerita berpindah ke dalam kabin dan diperkenalkannya kita dengan wanita berambut pirang ini bernama Katie, ibu dari Campbell dan juga mertua dari Samantha, yang dimana mereka menunggu kedatangan Justin ini bersama teman seperguruannya. Namun tiba-tiba saja mengalami kebocoran ban pun langsung menepikan mobilnya. Baru saja Justin mendongkrak mobilnya, diikuti dengan kedatangan dua orang mantan perampok rumah kosong ini langsung menyerang. Mereka pun melakukan perlawanan. Tapi karena jam terbang tak bisa dibohongi, Justin dan temannya pun tak mampu menghadapi mereka yang tanpa basa-basi ini langsung membiusnya. Setelah menunggu lama, Samantha yang melihat kedatangan mobil itu langsung mendatanginya bersama Campbell. Dan ternyata kawan, yang menculik Justin tadi adalah Andrew, ayah dari Campbell dan mertua dari Samantha, bersama temannya bernama Jimmy pun mengeluarkan Justin dari dalam mobil ini. Terbangun dari pingsannya, Justin yang melihat tangan dan kakinya diikat di depan keluarganya ini memberontak minta dilepaskan pun ditenangkan oleh Jimmy yang sebagai spesialis deprogrammer atau orang yang biasa memaksa anggota sekte agar keluar dan sadar kembali ini mengatakan kalau ayah, ibu, saudara, istri, dan anaknya yang sangat menginginkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar. Mendengar hal itu, Justin justru mengatakan kalau mereka adalah segerombolan baboy yang akan tiwas dengan cara mengenaskan pun membuat Campbell sempat naik darah. Melihat semua kejadian tadi, si ayah yang menanyakan kepada Jimmy pun mengatakan kalau Justin sudah dicuci otaknya oleh kelompok sekte itu dan menenangkan mereka, terutama si ibu ini, agar mendoakan yang terbaik untuknya supaya bisa kembali seperti dulu lagi. Lalu Jimmy pun kembali melanjutkan aksinya dengan seluruh keahliannya untuk mendatangi Justin seorang diri. Di sini Jimmy melakukan pembicaraan empat mata dengan cara mematahkan mental Justin yang intinya kalau ajaran yang diyakininya itu hanyalah kebohongan untuk mengendalikan orang-orang lemah dan meminta agar tak kembali lagi dengan mereka. Mendengar hal itu, Justin dengan tatapan kosongnya, Jimmy yang merasa dipermainkan pun terbawa emosi karena kelakuan Justin tadi, langsung memberikannya air cucian beras untuk menghilangkan bau jigong di mulutnya.
Dengan semua musibah yang terjadi, Andre dan Kitty pun menyesali perpisahan antara mereka membuat luka besar pada anak-anaknya, terutama Justin, jadi kehilangan arah dan makna hidup. Sehingga kesempatan inilah yang digunakan oleh para penganut sekte itu mudah masuk ke dalam kehidupan Justin dengan mencuci otaknya, memberi identitas baru, bahkan makna kehidupan meskipun palsu. Dan terungkap juga ketika Jimmy meminta Samantha berdiskusi untuk mengingatkan kembali masa lalunya dengan Justin ini, ternyata statusnya hanya pacaran yang memutuskan hidup bersama sampai memiliki seorang anak. Namun semua itu berakhir tanpa adanya kejelasan seperti saat ini. Saat Jimmy memberitahukan rumitnya keadaan Justin, si ayah yang melihat seseorang berada di luar pun membuat mereka bertanya-tanya. Lalu Jimmy pun seorang diri keluar untuk memastikannya dan perlahan mendekati orang tersebut sambil memperingatinya. Tapi tetap saja orang tersebut tak bergerak dari tempatnya. Saat Jimmy mengejarnya, orang yang ternyata wanita itu menggambar logo sama persis di tangan Justin tadi pun tak membuat Jimmy gentar dan kembali mengikuti wanita itu yang semakin jauh masuk ke dalam hutan pun akhirnya melihat wanita tadi tepat di depannya sambil menodongkan senjata. Tapi sialnya, Jimmy yang kini masuk dalam perangkap mereka pun semakin dibuatnya ketakutan saat wanita bertopeng kucing garong ini melihat ada yang tak beres. Si ayah Andre pun meminta Katie untuk menelpon polisi dan mengajak Campbell untuk mendatangi Jimmy yang justru melihat sekelompok orang bertopeng sama dengan wanita tadi pun langsung bergegas kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah yang ketakutan ini. Tiba-tiba saja semua lampu padam. Di tengah kepanikan ini, Samantha mengatakan kalau orang-orang yang berada di luar itu ingin menjemput Justin. Lalu mereka pun bekerja sama menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam benda untuk dijadikan senjata mempertahankan diri. Setelah semuanya siap, Campbell yang ingin memastikan keadaan di luar, tiba-tiba saja Samantha yang histeris ketakutan ditarik oleh salah satu dari mereka pun berhasil melakukan perlawanan. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan irisan kulit Jimmy yang terlihat dari pola tato miliknya pun semakin membuat mereka panik bukan kepalang. Kalau orang-orang bertopeng itu tak main-main demi menjemput Justin. Lalu si ibu Katie yang mendengar suara gaduh dari pintu belakang ini pun langsung memastikannya. Mendengar suara Jimmy, si ayah Andrew ini langsung membukanya pintu pun diikuti dengan salah satu dari mereka yang melakukan penyerangan. Tapi untung saja kawan, kerjasama yang baik antara mereka mampu mengurangi satu dari banyaknya kelompok tersebut. Lalu bergegas membawa Jimmy masuk ke dalam rumah ini. Di tengah gentingnya situasi, si ayah Andrew yang menanyakan maksud dan tujuan orang-orang itu pun Jimmy mengatakan kalau mereka ingin menjemput dan akan melakukan apa saja demi mendapatkan Justin kembali. Lalu Jimmy pun harus tewas karena kehabisan darah gegara luka sayatan di perutnya. Singkat cerita, saat Campbell dan ayahnya merencanakan untuk mencari pertolongan dengan tetangga yang tak jauh dari kabin ini, mereka dikejutkan dengan suara Justin meraung seperti serigala. Lalu diikuti dengan kemunculan orang-orang bertopeng itu semakin banyak bermunculan. Melihat hal itu, si ayah Andre yang mengajak Campbell untuk mengamankan Justin pun lagi-lagi diserang oleh salah satu dari mereka. Tapi untung saja kawan,
kawan, si ayah Andrew yang mantan atlet lompat jauh ini dengan mudah melumpuhkan anak muda yang ternyata bersama Justin saat ia diculik ini adalah Adela yang juga telah menghabisi ayah, ibu, dan adiknya di awal film tadi. Saat berada di lantai bawah, si ibu yang bersimpuh memohon agar Justin kembali kepada mereka seperti dulu lagi akhirnya diterimanya dengan baik. Tapi ternyata di luar perkiraan BMKG kawan, Justin justru menggigit kelapa ibunya sendiri hingga terlepas dari kulitnya. Setelah menenangkan Campbell, si ayah memintanya agar mendatangi kabin tetangga mereka untuk meminta pertolongan pun tanpa pikir panjang menyepakatinya demi keselamatan mereka semua. Lalu si ayah pun langsung mengalihkan perhatian orang-orang bertopeng itu dengan membawa Justin di depan mereka. Sementara di sini Campbell yang sudah bersiap pun bergegas melancarkan aksinya. Tapi sialnya kawan, salah satu dari mereka yang ternyata mengetahui rencana mereka pun berusaha masuk yang dilihat oleh si ibu ini langsung membantu Samantha dengan menusukkan benda tajam ke tangan salah satu anggota bertopeng itu berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi tak menyadari kalau si ayah berjuang seorang diri dari banyaknya orang-orang bertopeng itu semakin mendekatinya. Beruntungnya kawan, Samantha yang berani menghadapi orang-orang bertopeng itu berhasil menyelamatkan si ayah yang tadi sempat mendapatkan serangan. Sementara di sini si Campbell yang masih berjuang menuju ke kabin tetangganya itu pun akhirnya sampai juga dan melihat mobil yang terparkir itu pun bergegas mendatanginya. Tapi sialnya kawan, aksinya harus terhenti ketika tak ada kunci dari salah satu mobil ini ternyata milik dari anggota bertopeng itu berada tepat di belakangnya. Berusaha pergi dari sini, sialnya diikuti dengan kedatangan anggota bertopeng yang membuat Campbell semakin terpojok saat mereka mulai menghidupkan mobil-mobil itu. Hanya bisa dia mematung berharap tak melihatnya. Namun sungguh sayang kawan, mereka lebih berpengalaman untuk membuat seseorang panik bukan kepalang. Kini kita kembali lagi dengan mereka yang terus dibuat panik mendengar suara gedoran di sekeliling kabin pun seketika terhenti. Lalu saat si ayah melihat orang-orang bertopeng itu menjauh dari kabin ini mengira mereka sudah lelah. Tapi ternyata tak seperti yang mereka duga kawan. Saat melihat Campbell yang sudah lemah tak berdaya ini diikuti dengan kedatangan pemimpin mereka yang membawa satu geleng minyak tanah pun tanpa basa-basi menuangkannya ke tangan Campbell ini yang hanya bisa meringis ketakutan. Karena tak ada cara lain, si ayah yang ingin melepaskan Justin pun diikuti dengan masuknya seseorang di lantai atas pun langsung mendatanginya. Sementara si ibu yang tak bisa berbuat apa-apa ini harus melihat penderitaan Campbell yang terus kerjai oleh pemimpin orang-orang bertopeng itu di depan matanya. Hingga akhirnya si ibu yang tak kuasa menahannya pun seorang diri mendatanginya meski sudah dihentikan oleh Samantha. Tapi sialnya keberanian si ibu ini hanya menjadikan beban buat si ayah yang berhasil melumpuhkan salah satu dari orang-orang bertopeng itu. Melihat anak dan istrinya tertawan, si ayah Andrew yang marah besar pun tanpa kompromi menghadapi mereka semua seorang diri dengan segala kemampuannya mengayunkan gancong miliknya. Sementara di sini Justin yang rupanya merasakan penderitaan keluarganya itu meminta Samantha untuk melepaskannya pun sempat ragu karena ia tak ingin ikut menjadi korban. Akan tetapi saat Justin mengatakan
kalau ia tak akan melakukan apapun kepada ia dan anaknya, dan meminta Samantha untuk menyelamatkan diri ke kabin tetangga yang didatangi oleh Campbell tadi pun langsung melepaskannya. Lalu Justin tanpa basa-basi hanya memberikan kecupan perpisahan dan melihat anak dari hasil kerja keras mereka. Tapi ternyata kawan, semua sudah terlambat saat Justin keluar melihat ayah dan ibunya dieksekusi oleh anggotanya. Dari film ini mengingatkan Mimin bahwa bahaya terbesar tak selalu datang dari kekerasan. Terkadang bisa muncul dari hati yang kosong saat hidup sudah kehilangan arah. Oleh karena itu, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk bisa mendengar, memahami, dan menemani. Karena keluarga harus jadi tempat aman untuk jujur, bukan tempat menghakimi. Sebab hanya mendengarkan saja bisa menyelamatkan hidup seseorang. Itu saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.